Halo semuanya, ketemu lagi dengan kalian di itu dari saya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang konflik yang terjadi di Afghanistan, yaitu antara Afghanistan melawan Uni Soviet. Seperti apa sih latar belakangnya? Jadi pada awalnya Uni Soviet itu diminta dan didekati oleh militan dari partai sayap kiri yang ada di Afghanistan. Pada saat itu dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki. Jadi kelompok ini berusaha untuk menumpaskan lawan politik mereka, yaitu pasukan Mujahidin Afghanistan dan Front Anti Komunis Afghanistan. Jadi wajar ya kalau misalnya kelompok Nur Muhammad Taraki itu meminta bantuan dari Rusia, karena Rusia adalah kelompok kiri. Nah, sebelumnya kelompok Nur Muhammad Taraki ini sempat mengkudeta pemerintahan Muhammad Daud Khan itu pada April 1978. Nah, ketika Uni Soviet dimintai bantuan, mereka langsung melihat adanya kesempatan. Dengan kesempatan tersebut, maka Uni Soviet mulai tertarik untuk menjadikan Afghanistan sebagai negara bawahannya. Sehingga tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet mulai mengirimkan pasukannya mencapai 30.000 untuk menduduki kota-kota yang ada di Afghanistan. Dan ternyata Uni Soviet berhasil menduduki kota Afghanistan seperti Kabul, Bagram, Kudahar, dan juga Shindad. Nah, Uni Soviet hampir menguasai seluruh wilayah Afghanistan, tapi ada satu kawasan yang belum dikuasai, yaitu kawasan pegunungan. Dan di pegunungan inilah itu wilayah gerilyawan Mujahidin Afghanistan. Pasukan Uni Soviet agak kesulitan mengalahkan pasukan gerilyawan ini. Akhirnya mereka menambah pasukan mencapai 100.000. Nah, mereka akhirnya mulai berhasil menaklukkan para gerilyawan. Itu pun berkat bantuan teknologi yang mereka miliki, seperti heli tempur bersenjata, terus ada juga dari tank, panzer, dan semuanya itu berhasil untuk menaklukkan pasukan-pasukan yang ada di wilayah pegunungan. Pasukan Mujahidin cukup kesulitan menghadapi serangan dari Uni Soviet. Selain karena mereka kalah teknologi, mereka juga hanya menggunakan senapan-senapan Mesir berat untuk ditembakkan ke heli tempur di wilayah pegunungan. Itu pun sering mengalami kegagalan karena tidak sesuai senjata yang dimiliki. Dan akhirnya gerilyawan Mujahidin mulai terdesak oleh pasukan Uni Soviet. Karena memang pada saat itu Uni Soviet mengirimkan pasukan khusus mereka yang terkenal ganas seperti Spetsnaz, dan itu berhasil melumpuhkan pasukan Mujahidin. Jadi bisa dikatakan kekalahan pasukan Mujahidin itu karena kekalahan di bidang senjata atau kekalahan di bidang teknologi karena senjata mereka kalah canggih dibandingkan milik Uni Soviet. Nah, ternyata aksi Uni Soviet ini nanti mengusik Amerika Serikat karena sebenarnya di wilayah Afghanistan itu ada pasukan CIA, dan akhirnya pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk memberikan dukungan militer kepada pemerintah Afghanistan. Mereka mulai membantu gerilyawan Mujahidin dengan memberikan persenjataan-persenjataan yang lebih canggih untuk menghadapi Rusia. Nah, pada saat itu Amerika Serikat baru memproduksi rudal anti pesawat, yaitu model Stinger dan Blowpipe. Nah, rudal-rudal ini akhirnya mulai dikirim ke wilayah Afghanistan untuk membantu para gerilyawan Mujahidin untuk menyerang pesawat-pesawat tempur dari Uni Soviet. Dan sebenarnya rudal itu kan biasanya kalau secara umum ya itu akan ditaruh di kendaraan begitu kan, kemudian diarahkan dan diledakkan. Nah, kalau si rudal ini dia berbeda karena dia sudah disesuaikan dengan kondisi geografis yang nanti akan diterapkan oleh pejuang mujahidin. Jadi, si rudal ini penggunaannya dengan cara dipanggul. Tapi karena ini teknologi yang baru, tentu diperlukan pelatihan terlebih dahulu. Sehingga nanti ada beberapa pasukan Amerika yang melatih kelompok mujahidin untuk mengoperasikan Stinger dan juga Blowpipe ini sendiri. Nah, nanti setelah mereka bisa mengoperasikan, maka mereka diizinkan untuk menggunakan senjata itu secara pribadi atau mereka sendiri. Nah, di sini turning point terjadi di mana gerilyawan Mujahidin setelah berhasil mengoperasikan rudal anti pesawat tersebut, mereka mulai
berhasil membalik keadaan. Jadi mulai Oktober 1986 beberapa heli tempur milik Uni Soviet itu satu persatu itu berhasil dihancurkan oleh pasukan mujahidin dengan senjata rudal, Stinger dan juga blowpipe. Uni Soviet akhirnya mulai kewalahan untuk menghadapi gerilyawan mujahidin karena baik serangan udara ataupun darat ternyata itu bisa dihadang, bahkan mendapatkan serangan balik dari pasukan mujahidin sehingga menewaskan banyak korban dari pasukan Uni Soviet. Tercatat kurang lebih sekitar 15.000 tentara Uni Soviet gugur dalam perang ini, dan hal ini tentu saja menyebabkan perekonomian Uni Soviet menjadi merosot karena mereka telah mengeluarkan banyak biaya yang cukup besar dalam perang Afghanistan. Nah, karena pada akhirnya mereka kalah, akhirnya tahun 1988 pihak Uni Soviet mau menandatangani perjanjian bersama dengan Pakistan, Afghanistan, dan juga Amerika Serikat. Dan hasil dari perjanjian tersebut, Uni Soviet akhirnya bersedia untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Afghanistan. Jadi, tanggal 15 Februari 1988, seluruh pasukan Uni Soviet ditarik dari wilayah Afghanistan. Nah, ternyata kekalahan Uni Soviet dalam perang Afghanistan ini itu menjadi salah satu penyebab runtuhnya dari negara Uni Soviet. Makanya negara Uni Soviet sekarang sudah nggak ada, yaitu berubah menjadi Rusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira bagaimana kondisi Afghanistan setelah ditinggal Uni Soviet? Apakah dia menjadi negara yang independen atau di bawah pengaruh Amerika Serikat? Kalau kalian ingin tahu seperti apa kondisi Afghanistan setelah ditinggalkan Uni Soviet, kalian bisa baca lebih lanjut, kalian bisa googling seperti apa kasus yang terjadi antara Afghanistan melawan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lanjutkan konflik yang terjadi antara Eritrea melawan Ethiopia. Nah, seperti apa sih latar belakangnya? Jadi, konflik antar kedua negara ini itu mulai terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu PBB mengeluarkan resolusi tahun 1950, isinya yaitu mengembalikan kedaulatan dan juga menyatukan Eritrea sebagai wilayah Ethiopia. Jadi secara nggak langsung Eritrea itu akan dimasukkan ke dalam wilayah Ethiopia. Nah, sedangkan pada saat itu sebenarnya Eritrea itu terpisah dengan Ethiopia. Pada saat itu Ethiopia dipimpin oleh Haile Selassie. Nah, Kaisar Ethiopia itu dia memiliki ambisi untuk menjadikan Ethiopia sebagai pemimpin di Afrika, seluruh Afrika loh ya. Jadi dia akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, termasuk membebaskan para budak yang ada di wilayah Ethiopia supaya mereka memiliki hak suara atau memiliki hak untuk memilih, dan diharapkan nanti dia akan memilih si kaisar tersebut. Nah, pada saat itu Kaisar Haile ini kemudian mengatur wilayah Eritrea, di mana wilayahnya diubah menjadi administrasi Eritrea. Kemudian secara hukum peraturan yang ada di Eritrea itu diubah menjadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Ethiopia. Tidak boleh didirikan partai politik, kebebasan pers dikekang, bahkan bahasa yang digunakan di Eritrea itu tidak digunakan, harus menggunakan bahasa Ethiopia. Lalu puncaknya nanti pada 14 November 1962, Kaisar Haile ini mengeluarkan order nomor 27 yang menyatakan kalau periode federal Eritrea telah berakhir dan secara sepihak Eritrea itu dijadikan provinsi ke-14 dari wilayah Ethiopia. Penduduk Eritrea nggak terima dijadikan provinsi begitu saja. Akhirnya mereka mulai melawan. Dan pada saat itu mereka didukung oleh negara Arab dan juga gerilyawan Palestina. Sedangkan Ethiopia sendiri itu didukung oleh Uni Soviet dan juga Kuba. Tapi kalian tahu sendiri kan, beberapa saat kemudian Uni Soviet itu mengalami kejatuhan. Akhirnya PBB intervensi dalam konflik di Eritrea dan juga Ethiopia. Dan hasilnya 24 Mei 1993, Eritrea dinyatakan sebagai wilayah yang berdaulat serta mendapatkan pengakuan penuh dengan ibu kota yaitu di Asmara. Tapi ternyata konfliknya masih terus berlanjut. Jadi konflik antara Eritrea dan Ethiopia ini masih berlanjut walaupun sudah ada pengakuan kedaulatan atau kemerdekaan.
Kenapa konflik terus berlanjut walaupun sudah ada kemerdekaan? Karena ternyata batas-batas antara kedua wilayah ini masih bias. Jadi ada beberapa wilayah yang masih menjadi perebutan, seperti di wilayah Batmei. Akhirnya tahun 2000 PBB mengeluarkan resolusi nomor 1312. Mereka membuat zona aman di wilayah Eritrea. Tujuannya untuk menjaga wilayah tersebut, sehingga dibentuklah nanti yang namanya UNMEE, yaitu United Nations Mission in Ethiopia dan Eritrea. Pasukannya itu terdiri dari berbagai negara, dan nanti pada 12 Desember tahun 2000 Ethiopia dan Eritrea mengadakan pertemuan di wilayah Aljazair. Mereka membuat perjanjian perdamaian yang bernama Algiers Agreement. Apa sih tujuan perjanjian Algiers Agreement? Yang pertama, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menghormati secara penuh isi perjanjian perdamaian. Yang kedua, membebaskan semua tahanan perang dan mengembalikannya ke tempat terakhir. Yang ketiga, mencari tahu penyebab konflik perbatasan dan menghormati pembatasan masing-masing wilayah. Yang keempat, memperlakukan warga negara satu sama lain secara manusiawi dan orang dari negara masing-masing di wilayah masing-masing. Tapi uniknya, walaupun sudah ada perjanjian perdamaian, ternyata hubungan kedua negara masih belum damai. Konflik masih terus terjadi, korban masih terus berjatuhan, tawanan perang masih banyak, bahkan masih ada perang-perang di wilayah-wilayah perbatasan. Tapi secara ajaib, 8 tahun kemudian, Ethiopia menyetujui perjanjian Algiers Agreement. Mereka membebaskan tahanan perang, mereka menyetujui pembagian wilayah di kota Batme, mereka melakukan penerbangan ke Ethiopia dan ke Eritrea, pintu perbatasan kembali mereka buka, dan ini dianggap sebagai tanda damai. Ya, peristiwa ini terjadi pada tahun 2018 dan ternyata ada tokoh di balik semua itu, yaitu Abiy Ahmed, yaitu seorang Perdana Menteri Ethiopia yang dilantik pada April 2018. Bagi Abiy Ahmed dan Ethiopia, keputusan itu tentu bukan sesuatu yang mudah, butuh keberanian untuk melepaskan egonya. Tapi ternyata hal ini justru bisa menciptakan kedamaian bagi dua negara tersebut. Dan tahun 2019, Abiy ini mendapatkan Nobel Perdamaian. Bahkan setelah perdamaian tersebut tercatat dalam sebuah momen di mana pemimpin Eritrea dan juga Ethiopia itu saling berpelukan satu sama lain sebagai tanda perdamaian yang sudah terjadi. Nah, ini adalah fakta-fakta unik dari perang Ethiopia melawan Eritrea. Yang pertama, perang ini dikenal sebagai perang yang paling tidak masuk akal di Afrika. Yang kedua, penyebab konflik diantaranya adalah kemerdekaan serta perebutan batas wilayah, salah satunya yaitu di kota Batme. Yang ketiga, 12 Desember tahun 2000, keduanya mengadakan perjanjian perdamaian atau Algiers Agreement, tapi konflik tetap tidak berhenti. Yang keempat, perang sejak tahun 1998 hingga tahun 2000 telah menimbulkan 70.000 korban tewas. Dan ini korban yang cukup besar sebenarnya. 9 Juli 2018, Perdana Menteri Ethiopia yaitu Abiy Ahmed dan Perdana Eritrea yaitu Afwerki itu bertemu di wilayah Asmara, yaitu ibu kota Eritrea untuk mengakhiri konflik. Dan 11 Oktober 2019, Abiy Ahmed mendapatkan Nobel Perdamaian. Nah, itu dia penjelasan tentang konflik yang ada di Ethiopia dan Eritrea. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya.